Abu Wahab Slimum, ulama karismatik dan pendiri Dayah Ruhul Fata Slimum. Nama asli beliau adalah Tunku Abdul Wahab bin Abbas bin Said Al-Hadrami. Disebutkan asal-usul Tunku Abdul Wahab Slimum berasal dari Timur Tengah Yaman. Setelah menjadi seorang yang alim, beliau membangun sebuah dayah di desa kelahirannya, Kampung Slimum, dan berkiprah secara luas sehingga masyarakat menyebut beliau dengan sebutan Abu Wahab Slimum atau Abu Slimum. Kehadiran Abu Slimum dalam iklim keilmuan Aceh dirasakan penting, mengingat beliau adalah murid Syekh Haji Hanafiyah Abbas atau dikenal dengan Tengku Abi, pimpinan dayah Ma'hadul Ulum Diniyah Islamiyah Samalanga pada masanya. Mengawali masa belajarnya, Abu Wahab Slimum dibekali dasar-dasar keilmuan dari orang tuanya langsung. Kemudian beliau melanjutkan kajian keilmuannya kepada seorang ulama Lamjurun Aceh Besar yang bernama Tengku Haji Ibrahim. Tengku Haji Ibrahim merupakan ulama lulusan Kedah, Malaysia, dan lama mengabdikan ilmunya di Birun, sehingga masyarakat Birun menyebut beliau dengan Tengku di Birun. Sekitar tahun 1928, Tengku Haji Ibrahim pulang ke kampung halamannya, Belangjrun, dan mendirikan dayah. Dan kemungkinan Abu Wahab Slimum adalah salah satu murid Tengku Haji Ibrahim angkatan pertama. Selain itu, Tengku Haji Ibrahim juga sukses mengantarkan anaknya menjadi seorang intelektual Aceh yang dikenal dengan Profesor Tengku Abdul Majid Ibrahim, Rektor Unsiah dan Gubernur Aceh yang wafat tahun 1981. Setelah beberapa tahun belajar kepada Tengku Haji Ibrahim, Abu Wahab Slimum kemudian melanjutkan pendalaman keilmuannya kepada seorang ulama terpandang Samalanga, yaitu Syekh Hanafiyah Abbas yang dikenal dengan Tengku Abi. Syekh Hanafiyah Abbas menyelesaikan pendidikan tingginya di Mekah, sempat berguru kepada Syekh Said Ahmad Bakri Shatta, yaitu ulama dari terah keluarga Shatta yang dikenal di Mekah. Dan salah satu dari terah Shatta yang dikenal, Syekh Said Bakri Shatta, pengarang kitab Hasyiah I'anatul Talibin yang wafat tahun 1894. Syekh Said Ahmad Shatta juga merupakan guru dari Syekh Hasan Kurungkali. Jadi antara Syekh Hanafiyah Abbas dan Syekh Hasan Kurungkali bersatu pada guru Syekh Said Ahmad Bakri Shatta, ulama Mekah ini. Sekitar 10 tahun Abu Slimum berguru langsung kepada Syekh Hanafiyah Abbas dari rentang waktu 1936 sampai 1946, telah mengantarkan beliau menjadi seorang ulama yang memiliki keilmuan mendalam. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1946, beliau pulang kampung dan mendirikan lembaga pendidikan dengan nama Dayah Ruhul Fata Slimum. Selama proses belajar dan mengajar kepada gurunya Syekh Hanafiyah Abbas, Abu Slimum banyak memperoleh berbagai pengalaman, petuah bijak, dan bekal yang mengantarkan beliau menjadi seorang ulama yang bijaksana. Melihat masa awal belajarnya 1936, Abu Slimum adalah murid pertama Abu Hanafiyah Abbas, karena Abu Hanafiyah Abbas baru memimpin dayah tersebut di tahun 1936, di mana sebelumnya dipimpin oleh Tengku Haji Syihabuddin Idris dari tahun 1927 sampai 1935.
Selama masa interaksi Abu Slimun dengan gurunya itu, beliau merasakan kasih sayang dan perhatian khusus dari gurunya, sehingga dalam setiap pengajian yang beliau asuh tidak pernah lupa beliau sebut gurunya itu. Perlahan daya ruhul fata yang beliau bangun mulai berkembang, dari santri yang hanya puluhan orang hingga daya ruhul fata menjadi daya besar dengan ribuan santrinya, terutama di bawah pimpinan anak dari Abu Slimum yang juga alim, yaitu Tunku Haji Mukhtar Lutfi yang dikenal dengan Abun Slimum. Abun Mukhtar Lutfi juga ulama lulusan Dayah Samalanga di bawah asuhan Abun Samalanga, pelanjut estafet Tengku Abi Hanafiyah Abbas dan menantunya. Semenjak memimpin Dayah Ruhul Fata, Abu Slimum telah melewati berbagai dinamika hingga dayah tersebut besar dan diminati oleh para santri yang datang dari berbagai macam tempat. Beliau dengan penuh kesabaran mendidik santrinya hingga banyak yang menjadi alim dan membuka dayah lainnya. Selain mendidik murid-muridnya dengan ilmu agama, beliau juga mengijazahkan kepada murid-muridnya tariqat syattariyah yang diterima dari gurunya. Dan dalam sebuah catatan yang beredar, Abu Slimum disebutkan pernah pula berguru kepada Abu Hasan Kurungkali yang merupakan mursyid tariqat Haddadiyah yang diterima dari Syekh Hasan Zamzami Mekah. Selain mendidik dan mempersiap kader ulama, beliau juga berhasil mengkader anak-anaknya melanjutkan estafet keilmuannya. Salah satunya yang telah disebutkan adalah Abun Mukhtar Lutfi yang juga menjadi ulama karismatik Aceh. Selain Abun, anak Abu Slimum yang menjadi pimpinan dayah Putri Ruhul Fatayat adalah Walid Husaini, wakil Bupati Aceh Besar. Abun Mukhtar Lutfi selama di Samalanga disebutkan begitu dekat dengan Tengku Haji Ahmad Dewi, dan mereka seperti adik dan abang dalam keilmuan, dan kedua-duanya adalah murid Abu Abdul Aziz Samalanga dan Abun atau Abun Samalanga. Selain seorang ulama yang mumpuni dengan keilmuannya, Abu Slimum juga memiliki ilmu bela diri, sehingga tidak mengherankan bila hampir seluruh ulama lulusan Dayah Ruhul Fata Slimum memiliki kemampuan bela diri yang memadai. Dan ilmu bela diri ini hanya diijazahkan oleh Abu Slimum kepada santri yang telah lama menimba ilmu dan memiliki akhlakul karimah, sehingga setelah menjadi pendekar, biasanya mereka diberikan semacam peneduh atau pamungkas yang menjadikan santri tersebut lebih tawadhu dan rendah hati. Penulis sendiri pernah belajar pada ulama lulusan Dayah Ruhul Fata Slimum, dan umumnya mereka rasikh ilmunya, menguasai gramatika Arab alfiyah dengan baik, pendekar dan rendah hati. Banyak kesan-kesan indah dari sang ulama tersebut kepada para muridnya, sehingga para murid pun merasakan rabitah yang erat antara guru dan murid. Setelah berbagai kiprah dan kontribusi yang besar untuk masyarakatnya, pada tahun 1996 dalam usia 76 tahun wafatlah ulama pendekar tersebut. Setelah beliau wafat, Dayah Ruhul Fata dipimpin oleh anaknya Abun Mukhtar Lutfi sampai wafatnya tahun 2016. Dua ulama karismatik tersebut telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bercucuran rahmat atas kubur keduanya. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Al-Fatihah.